sahabat RSCM, kembali lagi bersama saya Nanda. Kali ini kita akan podcast nih seputar kesehatan yang sedang fenomenal nih, yaitu ginjal ya. Karena banyak banget nih kesehatan terkait dengan ginjal pada saat ini atau pada kalangan anak muda. Oke, kali ini saya sudah bersama nih dengan dokter kita, dokter Rumah Sakit Cahaya Medika, dokter yang cantik ini. Oke, sekarang Ibu Dokter bakalan perkenalan terlebih dahulu kepada sahabat RSCM. Oke, halo sahabat RSCM. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Faradifa Gita Sapira. Biasanya kalau di RSCM sebutnya Dok Div ya. Ya, betul. Dok Div. Iya, benar. Ya, akhirnya bisa berkunjung ke podcast Mbak Nanda yang sangat hits ini. Yang ada di YouTube ya, Dok. Ya, benar, biasanya kita nanti bakalan share di YouTube. Bakalan banyak hal yang kita bakal obrolin nih pagi ini. Nah, Dokter Diva nih sebagai apa nih di Rumah Sakit Cahaya Medika? Saat ini posisinya sebagai Kepala Bidang Penunjang Medis. Oke, nanti kalau misalnya ada sahabat RSCM yang ke Rumah Sakit Cahaya Medika mungkin untuk berkunjung atau mengunjungi keluarga yang sedang sakit, bisa banget nih ketemu sama Dokter Diva atau konsultasi ya. Nanti juga kalau misalnya ada sahabat RSCM yang ingin konsultasi secara online, bisa banget juga komen ya. Komen di postingan Rumah Sakit Cahaya Medika yang tentunya ada di IG Rumah Sakit Cahaya Medika. Oke, baik, kita mulai nih, Dok. Oke, boleh. Oke, Dok. Kan kita nih sekarang nih ya, di zaman sekarang nih banyak banget sih kita lihat fenomena-fenomena terkait dengan pasien-pasien kita juga yang ada yang sudah sakit ginjal dari usia muda. Nah, tapi sebelum kita terkait dengan sakit ginjal itu, nah ginjal itu fungsinya apa sih, Dok, untuk tubuh kita? Oke, kalau berbicara fungsi itu banyak ya. Jadi ginjal ini kurang lebih memiliki 6 fungsi. Jadi yang pertama memang dia membuang segala sampah yang ada di tubuh. Jadi dia memfiltrasi. Terus kemudian yang kedua juga dia adalah regulasi air. Jadi kalau misalnya airnya kelebihan ya dia akan dibuang melalui ginjal. Kalau misalnya airnya pun kekurangan nanti ginjal akan berusaha untuk mempertahankan air tersebut. Terus yang ketiga adalah aktivasi vitamin D. Nah, jadi makanya banyak tuh kalau misalnya pasien-pasien yang udah kena gagal ginjal, dia akan gampang sekali mengalami fraktur atau patah tulang. Kemudian yang keempat adalah untuk produksi sel darah merah. Jadi dia ada hormon eritropoietin di situ. Jadi akan membantu memproduksi sel darah merah. Kemudian yang kelima itu adalah meregulasi tekanan darah. Jadi ginjal itu berfungsi untuk bagaimana caranya biar tubuh itu tekanan darahnya normal. Kemudian tensi ya, Dok? Kenapa? Tensi. Iya, benar. Kemudian yang keenam adalah untuk keseimbangan elektrolit asam basa. Oke. Berarti ginjal ini berkaitan dengan nanti penyakit-penyakit yang lain ya, Dok? Iya, bukan benar. Terkait dengan gagal ginjal aja ya, tadi terkait dengan tulang juga. Iya. Kemudian tensi, berarti hipertensi? Iya, bisa jadi kalau orang udah kena gagal ginjal, otomatis dia akan banyak sekali mengalami keluhan-keluhan yang lain. Jadi misalnya tadi kayak kekurangan darah, dia akan lemah letih lesu, kemudian akan gampang fraktur. Kemudian juga untuk mengontrol tekanan darahnya itu akan susah. Jadi memang akan sangat berkaitan. Jadi bisa dibilang lingkaran setan nih antara kencing manis, tekanan darah tinggi maupun gagal ginjal. Oke, Dok. Kita nih membahas terkait dengan mitos dan fakta dulu ya, Dok. Wow. Nah, Dok, mitos atau fakta sih gagal ginjal itu bisa mengenai anak-anak di usia muda. Misalnya nih, kita kan kemarin tuh banyak banget nih, Dok, di Instagram. Banyak anak-anak yang kecil ataupun kita yang seusia 20 tahun ini sudah cuci darah. Nah, apakah benar tuh, Dok, mitos atau fakta bisa mengenai kita nih yang usia muda? Pastinya fakta dong ya Mbak Nanda, karena kita tahu juga di zaman sekarang ini nih, usia 30 tahunan itu udah rutin cuci darah ke rumah sakit. Jadi saya juga dapat beberapa kasus, sering sekali sekarang usia 30 tahunan, dia 2 minggu sekali udah rutin cuci darah ke rumah sakit. Jadi bukan hal yang mustahil ya, gagal ginjal itu terkena ke usia muda, bahkan sangat-sangat bisa. Tapi kalau bisa dikatakan apakah zaman sekarang mayoritas usia muda yang kena? Tidak juga. Jadi memang mayoritas masih di usia lanjut. Cuman memang kasusnya di usia muda itu sangat-sangat meningkat. Di zaman yang sekarang ya, Dok? Iya, di zaman Berarti kita nih hidup di zaman yang berbahaya banget nggak sih? Sebenarnya sih kalau misalnya dibilangin zaman berbahaya pasti ya, karena kita tahu sekarang banyak makanan-makanan cepat saji kan yang beredar sekarang ini.
Ditambah juga mungkin karena sudah maraknya media sosial, bener ya? Betul. Jadi anak-anak zaman sekarang, anak-anak kecil pun sudah sangat bisa mengekspos sosial media, jadi sangat bisa mengakses sosial media. Jadi apapun berita viral di luar sana tentang terkait berita-berita apapun akan sangat mudah kita ketahui juga di zaman sekarang. Jadi memang mungkin karena adanya dua hal itu, seolah-olah kasusnya sangat-sangat meningkat pesat. Oh iya, betul sih. Karena ya dulu Dok, kalau kita tahu kan kalau orang yang sakit kayak ginjal, kemudian hipertensi, jantung tuh pasti kita bilang, oh karena udah tua nggak sih, Iya, kayak benar. gitu. Tapi kalau sekarang tuh kita lihat, anak kecil pun udah banyak yang cuci darah, Iya, kayak benar. gitu. Terus yang usia 20-an tahun tadi, berarti fakta ya, sahabat RSCM, fakta kalau sekarang itu bisa banget nih kalau gagal ginjal itu mengenai anak muda. Benar. Bukan karena zamannya aja sih ya, Dok, karena juga tadi pola hidupnya juga ya. Benar. Oke, Dok, terkait dengan apa sih terkait dengan tadi pola hidup apa aja kira-kira, Dok? Yang kan nggak mungkin ya tiba-tiba nih atau mungkin atau tidak sih tiba-tiba kita terkena gagal ginjal kayak gitu, Dok? Sebenarnya kalau gagal ginjal kan ada dua ya. Jadi ada yang gagal ginjal akut sama yang kronik. Kalau yang untuk akut memang bisa secara cepat, tapi memang kalau penanganannya juga cepat dilakukan, diterapikan, itu akan efek merusaknya itu akan minimal. Nah, kalau untuk yang gagal ginjal kronik ini yang memang efeknya jangka lama. Bahkan kalau memang di stadium awal, orang-orang itu terkadang nggak merasakan keluhan apapun, jadi cuma merasakan lemah, letih, lesu. Tapi di zaman sekarang, siapa sih orang yang nggak lemah ya? Apalagi kalau bahasanya Gen Z, gimana Nan? Duh, Energi Nanda habis nih gitu kan. betul banget. Jadi orang juga mikir, oh ya udahlah biasa juga kan lemah Iya. letih lesu. Jadi mereka nganggepnya ya udah mungkin karena capek aja biasa gitu. Nah, tapi jangka panjangnya baru merasakan gejala-gejala yang udah makin parah nih. Nah, terus tadi berbicara tentang pola hidupnya seperti apa Ya, gitu penyebabnya ya, Oh, Dok. penyebabnya ya. Berarti nggak instan ya, Dok? Enggak. Misalnya tiba-tiba kena gagal ginjal tuh enggak sih ya? Enggak Berarti sih, ada prosesnya gitu ya? Benar, kalau gagal ginjal kronik memang ada prosesnya yang bertahun-tahun lah. Jadi kebetulan ya Nan, saya ini punya saudara kembar yang tinggal di luar negeri. Jadi kan sering diskusi nih, kira-kira apa sih perbedaan pola hidup orang Indonesia dengan luar negeri nih. Jadi pertama penyebabnya pasti adalah makanan yang kita konsumsi, intake-nya. Jadi kan tadi saya udah bilang kan, kalau misalnya fungsi ginjal itu untuk menyaring segala sampah yang ada dalam tubuh. Jadi apapun yang kita makan yang masuk ke dalam tubuh otomatis kan akan disaring oleh ginjal ya. Jadi semakin banyak makanan yang kita konsumsi, otomatis sampah-sampahnya pun akan semakin banyak yang disaring. Nah ini nih, perbedaan orang luar negeri dengan orang Indonesia. Kalau di luar negeri itu, biasanya mereka sarapan pagi itu nggak makanan yang berat. Jadi paling cuma sekedar yogurt. Kemudian makan siang, itu baru konsumsi yang makanan berat nih. Dan itu pun pasti lebih banyak proteinnya. Kemudian makan malam, itu paling cuma sekedar makan salad. Yang ringan-ringan aja. Nah, beda nih sama kita yang di Indonesia. Kita makan 3 kali sehari, makanannya berat semua. Nasi semua. Bener kan? Karena kalau nggak makan nasi tuh berarti nggak makan, bener, Dok. Kayak kosong banget itu. Orang Indonesia kan mikirnya nggak makan nasi berarti belum makan Iya, kan? betul. Jadi kita makan 3 kali sehari, makan berat semua, otomatis makanan yang masuk ke dalam tubuh, ginjal juga kan bekerja semakin berat nih untuk membuang sampah-sampahnya. Terus yang kedua ada aktivitas fisik. Bener ya? Gen Z kan zaman sekarang kalau kerja dikit, aduh capek deh, harus ngeluh. Iya kan, jarang olahraga. Ya betul sih, Dok. Apalagi zaman sekarang anak-anak kecil pun udah megang HP, udah mainnya HP. Jadi mereka akan sangat jarang untuk aktivitas di luar rumah. Jadi kebanyakan mungkin scroll HP aja di rumah. TikTok sih, Dok. Main-main TikTok, aktivitas fisik yang sangat jarang. Nah, terus yang ketiga nih, begadang. Nah, ini saya sempat diskusi juga nih sama saudara kembar saya kan. Ternyata kalau di luar itu, jam 6, jam 7 malam, itu bahkan jam 5 sore itu kadang udah nggak ada aktivitas di luar. Jadi semua pertokoan itu tutup. Sedangkan kalau kita di Indonesia, apalagi di Lombok ya, kadang kan toko-toko aja buka sampai jam 10. Betul. Bener ya? Belum lagi begadang sama teman. Nongki, Dok. Gen Z, nongki. Iya kan? Sambil makan. Sampai jam 12 malam. Bener. Sambil makan soto, sambil makan nasi belut. Iya kan? Kopi. Minum kopi lagi. Terus yang ketiga adalah stressful. Jadi kembali lagi, saya juga sering diskusi juga sama saudara kembar saya. Pola kerja orang di luar itu jam kerjanya sesuai. Jadi ketika mereka pulang ke rumah, tidak ada pekerjaan yang akan dibawa pulang ke rumah. Jadi mereka tidak boleh menerima kerjaan apapun.
Nah, beda kayak kita di sini. Contohnya aja lah, karena saya seorang dokter, jadi mungkin punya teman-teman sejawat di luar ya. Di sini aja yang dokter aja kerja di 3 tempat praktek Iya, sekaligus. karena SIP yang memanfaatkan. Otomatis kan stress level-nya akan semakin meningkat ya. Iya. Itu jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu. Oke, yang tadi pertama terkait dengan makanan berat. Banyak banget nih teman-teman saya dok. Pagi makannya gorengan, siang gorengan, pagi makannya ini tempe goreng, tahu goreng, nasi goreng, siang makannya sempol, malamnya ngopi dok. Itu gimana ya dok? Tapi mereka tuh ya suka olahraga dok. Apakah itu bakalan seimbang dok? Kalau olahraganya banyak tapi makannya nggak dijaga kayak gitu gimana dok? Sebenarnya kita bicara kalau masalah ginjal yang sehat ya. Kalau misalnya orang dengan ginjal yang sehat, sebenarnya makan gorengan itu atau minum kopi sekalipun itu sebenarnya nggak masalah. Ya asal memang punya batasannya. Jadi memang jangan berlebihan. Jadi memang kita udah tahu nih, oh misalnya kalau gorengan, oh yaudahlah kita makan sekali seminggu aja. Jadi kita harus tahu batasannya. Jangan 3 kali ya sehari. Itu teman saya dok. Temen apa kamu nah? Jadi memang harus tahu batasannya. Kalau olahraga ya sangat penting, jadi memang harus dijalankan secara seimbang. Oke, kalau terkait dengan, mohon maaf ya dok, kalau terkait dengan kan ini banyak banget sih kalangan kita juga yang minum ya mungkin istilahnya minum alkohol ya dok untuk menghilangkan stres atau merokok. Itu gimana kalau terkait dengan ginjal kita dok? Apakah juga boleh tapi tidak berlebihan atau gimana? Sebenarnya saya mau tanya dulu deh sama Gen Z. Alkohol itu buat apa sih buat Gen Z? Kalau dari Gen Z ya dok, bukan saya dok, karena saya alhamdulillah. Kalau dari kalangan kita sih ya dok, kalau kita ngerokok, kalau kita minum tuh sih bisa kayak jadi tenang gitu dok. Kan kita harus menghilangkan stres kita dok dengan cara seperti itu sih sebenarnya dok. Cara instannya dok. Oke. Nah kalau stres kan bisa berdoa ya sama Allah. Oh iya sih bener banget. Kalau alkohol sama rokok, kembali lagi sih kita berbicara sama ginjal yang sehat ya. Sebenarnya kalau memang masih di batas yang wajar, ya wajar itu maksudnya nggak banyak juga ya dan tidak sering, jadi tidak setiap hari. Ya ginjal akan apa ya bahasanya? Akan bisa apa ya bahasanya, dia bisa inilah, ginjal itu sifatnya dia sangat bisa membantu tubuh. Nah, kalau memang sudah dikonsumsi secara berlebihan, otomatis juga pembuluh darah yang ada dalam tubuh itu akan aterosklerosis. Itu yang udah dikonsumsi secara bertahun-tahun ya misalnya. Misalnya juga dikonsumsinya dia minum alkohol 2 botol, sekali minum nih baru ngerasa tenang, ngerasa hilang stres mungkin ya. Ya lama-kelamaan pembuluh darah itu akan mengalami aterosklerosis atau kaku. Sedangkan ginjal kita itu terbentuk dari banyak sekali pembuluh darah. Otomatis kalau misalnya pembuluh darahnya sudah rusak, nutrisi dan oksigen ke organ, termasuk ginjal yang akan berkurang. Yang lama-lama akan mengalami kerusakan. Oke, berarti itu juga terkait masuk juga ya untuk minuman manis, itu mungkin junk food juga ya. Iya. Nah dok, berarti mitos atau fakta nih, kalau kita makan makanan manis, minum minuman manis, makan junk food tuh bisa langsung kena gagal ginjal atau itu mitos atau fakta? Atau dia harus makan dulu misalnya bertahun-tahun kayak gitu baru kita kena gagal ginjal atau sekali atau berapa kali langsung kena kayak gitu? Mungkin saya bisa bilang mitos ya, karena memang tidak langsung prosesnya seperti itu. Kembali lagi saya sudah sangat sering bilang kalau misalnya apapun yang dikonsumsi memang harus sesuai standar, jadi memang jangan berlebihan. Jadi kita harus tahu respon tubuh seperti apa. Ya jangan juga karena ngerasa kita konsumsi nih makanan cepat saji atau konsumsi banyak gula, terus kita ngerasa badan kita nggak apa-apa kok, sehat-sehat aja. Jadi terus-terusan dikonsumsi. Yang mungkin saat ini tidak ada efek apapun, jadi kita ngerasa tetap sehat. Tetapi kita tidak tahu nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalau kita konsumsinya secara berlebihan ya akan merusak juga ke ginjal. Oke, itu terkait dengan makanan ya dok. Sekarang nih kita ke olahraga. Ini kan masih kita bahas yang preventif dulu ya dok, bagi kita yang masih sehat. Alhamdulillah sehat ginjalnya kayak gitu ya, insya Allah sehat terus menerus. Amin, amin. Nah, terkait dengan aktivitas fisik dok. Nah, apakah dok, kalau yang viral-viral sekarang kan padel dok, terus lari dok, lari maraton, apalagi ya kalau yang viral-viral?
Tenis kali, tenis ya juga. tenis juga. Itu udah pokoknya ya. TikTokan mungkin juga ya aktivitas fisik, Dok. Nah, itu apakah bagus, Dok, olahraga-olahraga seperti itu? Apa harus ada yang khusus gitu, olahraga khusus yang untuk menyehatkan ginjal kayak gitu? Sebenarnya bagus ya, yang penting ada aktivitas fisik sih di zaman sekarang. Yang penting bergerak kan, Iya, Dok? yang penting kita mengeluarkan Kalau kalori yang kita cuci benar-benar piring, nyapu, ya nggak apa-apa daripada kita cuma scroll HP di tempat tidur oke. kan, Karena gitu. kan Gen Z kayak males banget ya, Dok. Ya, termasuk Bisa. saya sih, Dok, Iya, kayak gitu. Nah, berarti paham. kalau kita kayak nyapu, sekedar nyapu, pokoknya jalan kayak gitu ya, Dok. Nggak Bisa apa-apa, yang membantu penting juga ada aktivitas fisik aktivitas kan, fisik. membantu ibu di rumah kan. Iya, betul. Oke, tadi itu terkait dengan preventif ya, Dok. Nah, sekarang kita ke yang pasien-pasien yang udah kena sakit ginjal, Dok. Mungkin kita sedikit membahas terkait dengan sakitnya almarhumnya, Didi Aldiano, Dok. Nah, itu tuh apakah itu gagal ginjal atau kanker, Dok? Apa sih yang membedakan gagal ginjal dan kanker itu, Dok? Sebenarnya saya juga tidak terlalu mengikuti perkembangan beritanya seperti apa, cuman kalau saya tidak salah sebenarnya mengarah ke kanker ya, CA ginjal. Jadi sangat berbeda memang. Kalau CA ginjal itu memang sudah ada sel-sel di ginjal yang abnormal dan dia perkembangannya tidak terkendali. Kalau gagal ginjal, ini ginjal yang normal nih, yang sesuai dengan fungsinya, tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga tidak bekerja sesuai fungsinya. Oke, Dok. Kan kita punya 2 ginjal ya, Dok. Apakah tidak berfungsi langsung dua-duanya atau cuma satu aja atau gimana, Dok? Kalau kita misalnya kalau pasien ini sakit ginjal, kena sakit ginjal kayak gitu. Biasanya memang salah satu ginjalnya yang tidak berfungsi, makanya kebanyakan pasien-pasien gagal ginjal itu hanya bertahan hidup dengan satu ginjal. Tapi pertanyaannya apakah bisa bertahan hidup dengan satu ginjal? Sangat-sangat bisa. Lagi memang pola hidupnya juga dijaga dengan baik ya. Berarti harus ada perbedaan ya, Dok, pola hidupnya nanti kalau orang Iya yang dong, sakit. pasti. Oke. Oh, berarti berbeda ya, Dok, antara kanker ginjal dan gagal ginjal. Oke deh, ini, Dok, mau bertanya lagi. Masih banyak sih sebenarnya Banyak pertanyaan banget ya. kayak gitu. Nah, kalau orang-orang yang sudah terkena sakit ginjal nih, Dok, kira-kira ada nggak makanan yang kita harus jaga kayak gitu, Dok, dari kita? Dan tadi kan kita membahas kalau orang-orang yang sudah kena sakit ginjal itu kan ada stadiumnya, Dok. Nah, dari yang pertama itu kira-kira apa yang dirasakan kayak gitu? Respon tubuh kita tuh seperti apa sampai yang benar-benar kronik tadi tuh, Dok? Oke, kalau stadium ginjal ya, stadium ginjal kan memang ada beberapa nih. Bahkan kadang pasien dengan stadium 1, 2, mereka tidak akan merasakan gejala apapun. Biasanya stadium 3 tuh, mereka baru merasakan adanya, yaitu tadi lemah letih lesu. Oh, Cuman akan sangat jarang orang yang akan memeriksakan kesehatannya ya ke rumah sakit. itu Karena wajib nggak sih, Dok? Periksa tuh? untuk usia-usia 30 tahun ke atas sih saya sangat-sangat menyarankan ya setahun sekali setidaknya medical check up. Jadi pemeriksaan keseluruhan, jadi biar tahu. Karena seperti itu, stadium 3 baru orang merasakan gejala lemah letih lesu, tapi saya yakin deh, pasti sangat jarang orang yang akan periksa ke dokter nih, karena cuma perasaan lemah letih lesu. Lemah letih lesunya tuh kayak gimana? Karena saya setiap hari lemah letih lesu nih, Nah Dok. itu dia, makanya harus diperiksakan aja ke fasilitas kesehatan. Ya, tapi beda sih lemah letih lesunya Gen Z ya. Karena itu dia tadi, karena kan ginjal ini kan memproduksi sel darah merah itu. Nah, kalau orang ginjalnya sudah bermasalah, otomatis kan akan kekurangan darah. Jadi dia akan ngerasa lemes, pucet. Oh, bisa kelihatan juga ya dari pucetnya kayak gimana gitu. Bener. Terus udah stadium yang lebih lanjut, biasanya itu akan yang lebih parah, sampai sesak pasiennya. Dan yang paling berkaitan sesak juga. Iya, karena tadi ginjal itu kan dia fungsinya untuk mengatur air yang ada dalam tubuh. Ketika air yang ada dalam tubuh berlebihan dan ginjal itu sudah tidak bisa membuang airnya itu, otomatis kan air akan terakumulasi nih di dalam tubuh. Belum lagi nanti airnya akan terakumulasi di dalam paru-paru. Itu yang menyebabkan sesak. Dan itu juga yang akan menyebabkan bengkak. Jadi tubuh itu akan terasa bengkak. Bengkaknya tuh kelihatan bengkak. Khasnya itu biasanya bengkaknya di kaki. Terus yang paling khas banget itu ketika kita pencet nih bengkaknya, dia akan mendem lama nih kulitnya. Biasanya kan kalau kita bengkak dipencet dikit udah ini kan. Nah, alhamdulillah normal, Dok. Ginjal. Ya kan nggak bengkak juga ya, Nan. Nah, kalau misalnya dipencet, dia tuh akan lama mendem kulitnya. Baru nanti akan kembali seperti semula. Itu khas banget untuk pasien-pasien gagal ginjal. Berarti untuk sahabat RSCM nih, mungkin ada dari keluarga ya, mungkin ada yang lemah letih lesu tadi, terus ada yang ciri-ciri seperti itu, langsung konsultasikan aja ya, langsung ke dokter, ke rumah sakit seperti itu. Oke, Dok, apakah itu saja atau ada lagi, Dok?
Itu saja sih sebenarnya untuk gejala-gejala yang paling sering ya, yang paling khas. Mhm. Dan yang paling penting juga ini jangan sampai lupa adalah, pipisnya. Oh iya, Itu yang kita gimana sudah itu, Dok? waspada. Kalau misalnya kita sudah tidak pipis, misalnya semalaman nih, kok kita Iya. nggak pipis sama sekali atau dari pagi sampai sore kita nggak pipis sama sekali nih, harus dikhawatirkan. Nggak berasa pengen pipis gitu ya, Dok? Mhm mhm. Berarti kita harus pipis berapa kali? Kalau ini normalnya deh, Dok? Sebenarnya tergantung lagi sih sama cairan yang kita konsumsi ya. Jadi memang semakin banyak cairan yang kita konsumsi akan semakin banyak juga nih pipis yang kita produksi gitu. Cuman ini kok pada pasien gagal ginjal dia mau sebanyak apapun cairan yang dia konsumsi atau bahkan mungkin kadang mungkin juga malas minum ya Mhm. pasien-pasiennya itu cairan yang kita akan produksi juga akan semakin sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka itu yang nanti akan menyebabkan jadi bengkak. Oke, Dok, akan ada pertanyaan lagi nih terkait dengan mitos dan fakta terkait dengan Mhm. minum ya, Dok. Oke. Tapi sebelum ini kita minum dulu, Dok. Karena Wah, iya sih bener di haus sini banget. sudah tersedia nih minuman dari Sosro, Dok. Jadi Oh Sosro itu iya. bukan cuma teh aja, Dok. Oh. Itu dari Sosro itu sudah memproduksi air putih juga, Dok, yang bernama Prima. Oh, oke. Oke, boleh langsung Bisa aja, ambil? Dok. Oke. Karena kan dari tadi kita bincang-bincang ya, Dok, Iya, agak bener haus banget. haus banget ya, Dok. Akhirnya ditawarin minum juga Iya, ya. untuk kesehatan ginjal kita harus minumnya air putih, Dok, Oh iya, karena benar benar pembahasannya kan benar. ginjal ya, Benar. Dok. Saya minum ya. Iya, minum. Jadi, ini Prima, hidrasi Prima ala generasi Prim A. Aku minum juga ya, Dok. Oke. Wah, seger ya. Mhm, Prima ya. seger banget. Oke, Dok, kita lanjut. Oke. Mitos dan fakta terkait dengan minum. Mhm. Dok, kan kita ini memiliki tubuh yang berbeda-beda ya, Dok. Mhm. Berat badan berbeda, tinggi badan berbeda. Jadi kan kalau kita makan dan minum pun porsinya mungkin berbeda. Mhm. Cuman apakah tetap harus, mitos dan fakta, kita tetap harus mengonsumsi minuman itu 8 gelas per hari, Dok? Sebenarnya ada rumusnya untuk Oke. konsumsi air yang kita konsumsi itu. Jadi rumusnya berat badan dikali 30. Misalnya berat badan 70 dikali 30 berarti 2,1. Jadi dia harus mengkonsumsi 2,1 liter air tiap harinya. Oke. Gitu. Baru tahu, kirain itu memang semua tuh pokoknya dipatokan 8 gelas per hari kayak gitu, Dok. Berarti sekarang kita udah tahu ya, ada rumusnya juga ya kalau mengkonsumsi air. Nah, kemudian nih, Dok, berarti itu mitos atau fakta? Termasuk mitos atau Mitos fakta? ya kayaknya ya. Oke. Ini, Dok, kalau misalnya tadi kan bagi ginjal yang sehat juga kan tetap harus minum yang tadi dengan rumus yang tadi. Nah, kalau kita kalau pasiennya sudah punya tadi riwayat gagal ginjal atau kanker ginjal, itu kan fungsi ginjalnya sudah Mhm. nggak bisa terlalu berfungsi dengan baik ya, Iya. Dok. Apakah kita juga harus memaksakan minum, Dok? Kayak gitu. Ini nanti kembali lagi ya. Jadi memang kalau memang sudah ada keluhan apapun itu, memang harus tetap periksakan ke fasilitas kesehatan ya. Jadi memang biasanya pada pasien-pasien gagal ginjal itu intake cairannya memang sudah harus dibatasi. Karena itu tadi, ginjalnya kan sudah tidak mampu membuang nih air yang berlebihan di dalam tubuh. Jadi akan bikin bengkak. Makanya itu dia akan dibatasi untuk minumannya. Kalau Iya. minumannya harus air putih aja atau kita masih bisa mengonsumsi minuman-minuman lain? Kayak misalnya kopi, teh, pasti kan pasien-pasien yang punya gagal ginjal atau kanker itu tuh kan pengen banget ya ngerasain minum teh, kopi, Mhm. matcha mungkin. Itu apakah masih boleh, Dok? Ya itu kembali lagi ya, maksudnya gini, kesehatan itu kan menjadi tanggung jawab kita sendiri kan. Nah, apalagi kita udah sakit nih, apakah kembali lagi ke diri masing-masing, apakah tetap mau bertahan dengan sakitnya atau memang mau berjuang untuk melawan sakit untuk menjadi sehat. Otomatis kalau memang udah mengalami gangguan pada ginjal, ya memang harus dibatasin semuanya dari minuman, makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ya, langkah lebih baiknya memang mengkonsumsi air putih. Air putih saja apa namanya? Ininya harus dibatasin jumlahnya. Jumlahnya ya kalau orang udah sakit ginjal. Mhm. Oke, berarti kita nih yang masih dianugerahkan atau masih Iya, dikasih benar. sehat ya, banyak-banyak minum. Mungkin kita juga menikmati kopi, teh, tapi tetap harus diperhatiin juga ya, Iya, Dok. harus ada batas wajarnya. Iya. Apalagi, Dok, kalau zaman sekarang kan makin banyak ya yang viral-viral, Dok, Apa tuh? minuman-minuman matcha, Dok. Aduh, Minuman-minuman ya, Dok, minuman-minuman kayak kopi tuh makin banyak variannya juga, Dok. Ada kopi gula aren lah, kopi ini, kopi itu, Dok, kayak gitu. Terus dari matcha juga sekarang banyak variannya, matcha ini, matcha itu, Dok. Nah, pesan untuk anak muda nih, Dok.
yang masih sehat? Kalau yang masih sehat, boleh, silahkan. Kalau memang mau mengkonsumsi seperti kopi, matcha. Sebenarnya kalau kopi pun, itu bagus Mbak Nanda, asalkan yang bikin dia nggak bagus itu gulanya. Jadi memang ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kopi ini ternyata ada manfaatnya loh untuk jantung, Oh. gitu. Cuman memang harus dikonsumsi tanpa gula Oh, tanpa gula, sebenarnya yang Dok? bagusnya, heeh. Jadi kalau emang dalam kondisi ginjal yang sehat, kalau mau mengkonsumsi sebenarnya masih boleh, yang penting itu tadi, jangan berlebihan. Sebenarnya kan dalam agama juga udah diajarin ya, Iya. segala yang berlebihan kan tidak baik Iya, ya. betul Jadi betul gitu. Jadi banget. misalnya nih, hari ini kita udah konsumsi kopi gula aren nih 1 gelas gitu. Mhm. Ya udah, hari itu jangan konsumsi yang tinggi gula yang lain lagi. Berarti yang bahaya tuh sebenarnya gulanya ya, Dok? Bener, gula dan susunya Kalau sebenarnya. yang buat kita misalnya kan banyak banget juga, termasuk saya Mhm, sendiri, Dok, kalau saya mengkonsumsi kopi sedikit aja tuh langsung kayak dug 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 kayak gitu. berdebar ya. Ya, apakah itu emang olahraga jantung? Emang buat jantung jadi sehat Eee, atau gimana? yang bikin jantung sehat olahraga fisik yang ada. Kalau seperti itu sebenarnya kembali lagi ke respon tubuh. Jadi memang harus tahu kalau memang dengan mengkonsumsi kopi dada jadi berdebar ya memang sudah harus dihentikan. Karena kembali lagi itu Oke. ke respon tubuh masing-masing. Apakah Mmm. kuat menoleransi itu atau tidak gitu. Oke, siap, Dok. Oke, mungkin ini jadi pembahasan terakhir kita, Dok, ya. Wah, cepat sekali ya. Sudah berapa menit? Ini, konten kreator kita dari tadi udah Udah segini dah. stres ya kayaknya. Banyak banget ya. Ini tadi kita sudah membahas terkait dengan, dari ginjal bisa sakit ke yang lain, Dok. Mhm. Apakah termasuk anemia juga, Dok? Iya, sebenarnya, anemia ini adalah gejala yang dirasakan oleh pasien gagal ginjal. Jadi bukan maksudnya gagal ginjal menyebabkan penyakit yang lain ya. Mhm. Jadi memang, gara-gara gagal ginjal ini ada beberapa gejala yang dirasakan seperti tadi anemia, Anemia, kekurangan darah, kekurangan benar. darah. Jadi karena aktivasi vitamin D-nya sudah tidak maksimal, yaitu gampang patah tulang, gampang Mhm. fraktur, Oke. seperti itu. Oke, Dok, terkait dengan masih banyak ya ternyata. Terkait dengan ini juga, Dok, kan ini, kalau ginjal kan terkait dengan pipis ya, Dok, Mhm. buang air kecil. Nah, apakah ada warna khusus kalau kalau orang udah, "Duh, berarti kekurangan minum nih. Duh, berarti ada kayak sakit nih Mhm di mhm. ginjal kita." Nah, warna cairan tubuh yang keluar tuh seperti apa, Nah Dok? ini menarik nih. Jadi memang ada beberapa orang yang kurang apa ya bahasanya, kurang memperhatikan mungkin ya, warna Iya. pipisnya. Mungkin habis pipis, ya udah asal cuci langsung keluar kamar mandi. Saya perhatiin sih, Dok. Setiap pipis perhatiin. Perhatian banget ya Mbak Nanda ya. Jadi memang, warna yang bagus itu bening. Oh, bening. Jadi, Bener-bener bening, Dok? warna kuning tapi maksudnya nggak yang kuning pekat banget ya. Oke. Jadi ada beberapa yang kuningnya mungkin udah kayak warna kuning teh nih. Iya. Nah itu yang udah harus dikhawatirkan, itu sudah menandakan tanda-tanda bahaya, mungkin dia mengalami dehidrasi. Selain dehidrasi karena makanan mungkin, Dok, bisa? Bisa misalnya pada pasien-pasien yang mungkin dia mengkonsumsi vitamin ya. Oh, iya. Jadi, sebenarnya tubuh ini kan sudah, ada memproduksi vitamin yang dibutuhkan tubuh. Jadi mungkin ada beberapa yang mengkonsumsi dari luar nih. Jadi tubuh itu sebenarnya udah ada kadar tetapnya nih, kira-kira vitaminnya butuh berapa. Jadi kalau memang, vitamin yang dikonsumsi dari luar itu juga berlebihan, otomatis akan dikeluarkan lewat urin. Nah, jadi memang ada beberapa vitamin yang dikonsumsi ketika diproduksi lewat urin akan, berubah sedikit warna di urinnya. Berarti kalau kita sebenarnya kalau tubuh kita nggak perlu vitamin, tapi dari makanannya udah cukup nggak sih, Dok? Sebenarnya iya, sebenarnya. Tapi memang ada beberapa kasus yang mungkin, memang mengalami kekurangan vitamin tertentu, jadi mengkonsumsi dari luar. Tapi itu balik lagi, tubuh punya kadar pastinya gitu loh, kadar tetapnya. Jadi Oke. kalau memang berlebihan akan dikeluarkan juga. Jadi kan kayak, buat apa gitu loh mengkonsumsi terlalu banyak, otomatis akan dikeluarkan juga. Jadi Berarti memang tadi harus dari warna ya? Dari warna mhm cairan yang keluar ya? mhm. Jadi, kita nih harus sebenarnya harus memperhatikan juga nggak sih, Dok? Iya iya Warna yang dong, keluar, harus buat sahabat dong. RSCM nih kalau mau, mungkin buang air kecil juga jangan lupa diperhatiin juga ya. Iya, jadi jangan cuman perhatian ke pacar ya, Iya, perhatiin perhatian juga ke air tuh ya, kecil juga. air kencing juga. Betul banget. Oke, Dok Div ya. Iya, boleh Nggak boleh, apa-apa ya, biar Dok? akrab. Oke, Dok Div, tadi juga kita udah bahas terkait dengan anemia, penyakit apa aja sih yang jadi misalnya kita udah sakit ginjal, kemudian gejala-gejalanya, nyambung ke penyakit-penyakit lain, kayak gitu ya, Dok, terkait dengan pipis juga udah. Mhm. Nah, bagi, pasien-pasien yang udah kena sakit ginjal ya, Dok, itu kan satu sudah tidak berfungsi, apakah itu wajib dicangkok gitu, Dok?
Sebenarnya kalau kita berbicara di Indonesia ya, Hmm. karena kan di Indonesia ini untuk cangkok ginjal ini masih Ini sangat terakhir kok sahabat susah. RSCM. Terakhir. Mungkin udah bosen juga kali ya yang nonton. Iya, iya, ini terakhir dong. Apa namanya? Sampai mana tadi tuh? Jadi Cangkok, lupa kan? cangkok di Oke. Indonesia, di Iya, di Indonesia. Indonesia cangkok itu kan masih sangat-sangat jarang ya, dan bahkan mungkin susah, dan mungkin prosesnya juga karena kan di sini eh, bahasanya kita dibatasin banget untuk masalah cangkok ginjal, karena yang pertama memang harus ada hubungan darahnya. Oh, Jadi tidak boleh dari sembarangan. sembarangan orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah, karena kan ditakutkan adalah perdagangan organ itu loh. Oke, yang Jadi lagi makanya, viral ya, iya, Dok, yang makanya lagi harus viral. benar-benar yang ada hubungan darahnya. Makanya untuk saat ini yang ramai untuk kasus-kasus gagal ginjal itu adalah cuci darah. Tapi darah. untuk cuci darah itu bukan untuk menyembuhkan ginjalnya ya, tapi untuk menggantikan apa namanya, fungsi ginjal yang semestinya. Gitu. Jadi cuci darah ini bukan untuk bikin gagal ginjal yang akan sembuh, tidak. Berarti untuk pengobatannya saja atau cuman untuk memperbaiki darahnya atau gimana, Gini, Dok? jadi kan kalau misalnya ginjal itu kan fungsinya tadi untuk membuang sampah-sampah yang ada dalam Iya. tubuh. Jadi memang dengan cuci darah itu menggantikan fungsi ginjal yang itu. Berarti Jadi, itu darahnya dibuang. iya, yang darah kotornya dibuang, nanti yang udah bersihnya akan dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Itu Gitu. wajib berapa, kalau pasien-pasien yang cuci darah itu wajib berapa kali ya, Dok? Biasanya ada yang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, Mm-mm. Dok. Tapi itu lagi makanya, jadi kan cuman fungsi ginjal yang membuang sampah-sampah itu yang digantikan. Tapi kayak fungsi pembentukan sel darah merahnya kan tidak bisa digantikan tuh. Makanya memang harus dengan pengobatan-pengobatan yang lain juga untuk pasien-pasien gagal ginjalnya. Oke. Kalau misalnya sudah tidak berfungsi satu, apakah kemungkinan besar nih yang lain juga, yang satunya juga tidak berfungsi, Dok? Sebenarnya kembali lagi, anggapan sekarang dalam tubuh nih, kita udah punya 2 ginjal, otomatis kan beban kerjanya kan akan terbagi kan. Nah, kalau misalnya satu sudah tidak berfungsi, otomatis beban kerja yang satu ginjal akan sangat-sangat besar kan, beban kerjanya akan sangat besar. Ya kembali lagi ketika memang pola hidupnya sudah mulai diperbaiki, gaya makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh sudah mulai diperbaiki, ya insya Allah ginjalnya juga akan bisa bekerja dengan baik lagi. Oke. Jadi buat sahabat RSM yang masih sehat ya, betul-betul kita harus menjaga banget ya kesehatan kita, mulai dari pola hidup, karena zaman sekarang ya, Dok, banyak banget ya, Dok. Iya, benar. Banyak banget makanan minuman yang bisa merusak ginjal juga, walaupun itu masih proses juga ya, Dok. Proses juga sampai pasien itu bisa kena gagal ginjal. Kemudian yang masih sehat juga ya, Dok, harus benar-benar dijaga supaya kita enggak cuci darah juga kayak gitu ya. Kayak teman-teman kita yang kita lihat di Instagram, di TikTok yang curhat terkait dengan sakit mereka yang sampai mereka cuci darah kayak gitu. Cuman, Dok, satu lagi. Itu terkait dengan gen nggak, Dok? Untuk gagal ginjal ya? Iya, gagal ginjal. Kalau sebenarnya untuk genetik itu yang berpengaruh ada tekanan darah dan diabetes mellitusnya, kencing manisnya. Nah, kenapa saya mengatakan yang 2 ini? Karena orang dengan tekanan darah dan kencing manis itu akan sangat rentan terkena gagal ginjal. Makanya kalau untuk genetiknya adalah bukan gagal ginjalnya, tapi dari tekanan darah dan kencing manisnya. Hipertensi? Iya, hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, ini satu lagi nih yang sangat-sangat sering banget nih di puskesmas. Dulu saya pernah praktek di puskesmas, mungkin di rumah sakit juga ya. Orang-orang dengan kencing manis dan tekanan darah tinggi. Mereka bilang, aduh, saya nggak mau konsumsi obat yang lama, nanti akan kena ke ginjal. Oh iya, benar banget, iya kan? Benar banget. Itu yang belum dibahas. Itu malah persepsi yang salah besar. Jadi ada obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan ke ginjal, seperti anti nyeri. Itu yang kalau dikonsumsi berlebihan, lama dan bertahun-tahun itu memang akan mempengaruhi ginjal. Tapi untuk pasien dengan tekanan darah tinggi dan kencing manis memang harus mengkonsumsi obat untuk menjaga gula darah dan tekanan darah itu tetap normal dalam tubuh. Kenapa harus dijaga? Ya karena kalau misalnya kondisinya tetap tinggi, gula darahnya tinggi, tekanan darah tinggi, ya itu akan mempengaruhi ginjal juga. Ini malah akan menyebabkan gagal ginjal. Berarti itu mitos ya untuk orang-orang yang hipertensi dan tadi kencing manis kalau mengonsumsi obat banyak itu bisa kena gagal ginjal. Malah wajib ya, malah wajib minum obat. Jadi sahabat RSM yang punya keluarga nih yang nggak mau minum obat, yang udah punya hipertensi dan kencing manis tadi, diedukasi ya keluarganya gitu. Cuman kalau yang kita sehat sih jangan sampai ya minum obat berlebih ya, Dok, tapi bakal berpengaruh untuk ginjal kita. Oke, Dok,
penutup nih dok, kasih pesan dong untuk anak muda zaman sekarang dok, yang yang sering nongkrong, begadang, nggak olahraga seperti seperti saya gitu. Kasih pesan untuk anak muda zaman sekarang dok, supaya terhindar nih dok Iya, dari sakit benar-benar. ginjal. Gimana ya pesannya? Jangan sampai masuk telinga kanan, keluar Keluar telinga kiri dok. Ya, kebanyakan gitu ya. Iya. Ya, jadinya intinya adalah kesehatan itu adalah tanggung jawab dari diri kalian sendiri. Jadi kalau memang kalian pengen hidup yang layak sampai usia tua, ingin menemani anak cucu Iya nantinya, betul. jadi mulailah hidup sehat dari sekarang. Kurang-kurangi begadangnya, kurang-kurangi stres karena putus cintanya, kurang-kurangi makan makanan yang memang tidak sehat dan tidak bergizi. Jadi mending jaga pola hidup sehat sekarang, biar nanti kita punya masa depan yang lebih cerah, lebih layak, dan bisa menemani anak cucu kita kelak. Betul. Dan jangan lupa juga ya dok, bagi sahabat RSM yang udah punya gejala-gejala mungkin yang tadi sudah dijelaskan ya, bisa Iya. langsung aja datang ke Rumah Sakit Cahaya Medika. Nanti kita nanti bakal konsultasi bersama dokter-dokter di Rumah Sakit Cahaya Medika Benar ya. sekali. Oke, terima kasih Bu Dokter sudah menemani di podcast kita nih, dan jangan lupa nonton juga ya buat sahabat RSCM, nonton di YouTube-nya Rumah Sakit Cahaya Medika, yaitu Media RSCM NTB. Sampai jumpa. Besok kita bakal bahas-bahas yang lain lagi ya, Dok. Oke. Jangan kapok ya, Dok. Enggak dong. Dah.